Halo semuanya, selamat datang di video panduan lengkap belajar Adobe Photoshop. Di video ini kita akan membahas dari mulai dasar hingga langkah-langkah instalasi, pengenalan fitur utama, dan juga beberapa tips untuk memulai. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Adobe Photoshop adalah satu perangkat lunak pengeditan foto dan desain grafis paling populer di dunia. Dikembangkan oleh Adobe, Photoshop digunakan oleh desainer, fotografer, dan juga seniman digital untuk menciptakan karya visual yang menakjubkan. Dengan Photoshop, kalian dapat mengedit foto secara profesional, membuat desain grafis, ilustrasi, dan karya seni digital, menggunakan berbagai efek untuk memperindah gambar, dan membuat animasi sederhana dan mockup desain UI UX. Sebelum memulai, pastikan kalian memiliki koneksi internet yang stabil dan spesifikasi komputer yang memenuhi syarat ya. Berikut adalah langkah-langkah untuk install Photoshop. Yang pertama, kunjungi www.adobe.com. Kalau kalian belum memiliki akun, kalian bisa klik sign up untuk membuat akun baru. Setelah itu, kalian bisa cari Creative Cloud dan unduh aplikasinya. Buka file dan ikuti petunjuk instalasi. Buka aplikasi Creative Cloud, cari Photoshop, dan klik install. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi Photoshop, login, dan kamu siap memulai. Setelah masuk, ini ada tampilan warna putih di tengah-tengah, itu namanya kanvas. Nah, kanvas ini berfungsi untuk kita letakin si desainnya, si file gambarnya yang akan kita edit. Oke, selanjutnya di sebelah kiri ini terdapat tools bar. Nah, aku akan jelasin beberapa kegunaan dari tools-tools yang ada di dalam Adobe Photoshop. Secara singkat saja ya. Nah, kalau di sebelah kiri atas ini, yang bagian atas, itu ada Move Tool. Move Tool berfungsi untuk alat yang memindahkan layer, memindahkan objek, dan juga untuk memindahkan seleksi yang sudah dibuat. Kemudian ada Object Selection Tool. Object Selection Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi terhadap objek yang ada di dalam kanvas. Nah, tool selanjutnya itu ada Crop Tool. Crop Tool ini apa? Ada yang udah tahu belum? Nah, kalau crop tool ini berfungsi untuk nge-crop atau memotong kanvasnya sendiri, gambar atau foto yang kalian punya. Jadi kalau kalian mau nge-crop nih, langsung aja ke crop tool. Oke, selanjutnya di bawah crop tool terdapat eyedropper tool. Nah, eyedropper tool ini berfungsi sebagai alat yang mendeteksi warna sebuah objek pada kanvas kalian. Jadi kalau kalian pengen warnanya sama, kalian bisa pakai eyedropper tool gitu. Kemudian di sini ada brush tool. Brush tool sendiri ini berfungsi sebagai alat yang membuat sebuah gambar atau lukisan menggunakan kuas layaknya kita melukis. Gitu. Kalau mau ada efek-efek lukis, kalian bisa pakai si brush tool ini. Kemudian di bawah sini ada namanya gradient tool. Nah, gradient tool itu buat apa? Gradient tool ini kita bisa membuat gradient pada objek yang ada di kanvas. Gitu. Jadi kalau kalian mau buat gradasi, kalian bisa seleksi gradient tool ini. Lalu selanjutnya ada pen tool. Nah, pen tool ini berfungsi sebagai alat penyeleksi juga teman-teman. Penyeleksi objek. Jadi kalau kalian mau pakai, di sini tuh ada titik-titiknya nanti. Nah, kalau titik-titiknya kita hubungkan, itu akan menjadi garis. Kalau kehubung semua, itu bisa membentuk sebuah objek. Lalu ada tools-tools lain seperti Path Selection Tool. Nih, yang berguna untuk memilih jalur yang telah dibuat dengan menggunakan pen tool. Ini adalah path selection. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas, ke bagian menu bar. Menu bar ini berfungsi untuk kita membuat halaman baru, menyimpan desain, membuka file, memberikan efek atau filter, dan juga file window. Kemudian kita akan ke bagian kanan. Di sini terlihat ada color, swatches, gradient, pattern, adjustment, libraries, terus juga ada layer, channels, dan path.
Di sini sebelah kanan ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mengedit, menambahkan adjustment pada kanvas kalian. Gitu. Mungkin teman-teman semua masih bingung nih sama yang namanya layer. Jadi, layer-layer berfungsi sebagai lembaran-lembaran atau tumpukan lembar kerja yang digunakan untuk meletakkan objek-objek yang sudah kita taruh di dalam kanvas. Sebagai contoh, kalau kita menaruh sebuah foto di kanvas, maka akan muncul tampilan layer 1 di layer panel. Begitupun seterusnya jika kalian menambahkan objek atau foto dalam kanvas. Nah, selanjutnya kita belajar caranya membuat poster. Kali ini kita mau buat poster makanan kucing. Pertama, kita input dulu nih image yang kita inginkan. Letakkan image di dalam kanvas kalian. Setelah itu, letakkan gambar, klik kanan Shift Tools, pilih Ellipse Tools. Kemudian, buatlah lingkaran dengan menarik besar lingkaran yang sesuai diinginkan. Lalu, pindahkan layer ellipse ke bawah layer gambar kucing. Setelah itu, tarik ke bawah lingkaran mendekati kepala kucing. Setelah itu, klik yang namanya text tool yang gambarnya tag kayak gini, lalu klik pada kanvas, ketik meow. Sesuaikan ukuran teks yang diinginkan ya. Klik text tool lagi, ketik forward. Duplikat teks yang tadi forward, kita langsung ketik lagi ke 170125. Tambah text tool di bawahnya, ketik deskripsi sesuai keinginan. Jadi teman-teman, cara kita membuat poster. Nah, kali ini kan posternya poster makanan kucing. Kalian bisa juga explore dengan poster-poster lainnya. Oke, lanjut kita ke adjustment layer. Yang pertama-tama kita harus siapkan dan masukkan gambar yang diinginkan. Di tab adjustment-nya ada beberapa settingan yaitu hue, saturation, brightness, dan contrast, dan curve. Yang pertama, kita klik si hue dan saturation dulu. Nanti akan membuat layer baru. Nah, layernya tuh kayak gini nih. Lalu akan terbuka tab properties. Nah, dalam tab properties ini kalian bisa setting hue dan saturation-nya dan juga brightness. Bisa kalian adjust sesuai keinginan kalian. Kalian juga bisa colorize sesuai warna yang kalian inginkan loh. Selanjutnya, klik brightness dan contrast. Setelah itu, kalian bisa klik see curves. Di tab properties ada tampilan curve-nya nih. Di sini ada bagian white point, highlight, midtone, shadows, and black point. Nah, gitu cara kita adjustment layer. Selanjutnya, kita akan move ke composite gambar. Gimana, so far kalian mengikutinya dengan lancar atau enggak? Kita lanjut ya. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Di composite gambar ini, caranya adalah yang pertama sediakan dan masukkan 2 gambar yang akan kalian composite. Di layer foto pertama, kita akan menghapus backgroundnya terlebih dahulu menggunakan Object Selection Tool. Ingat kan itu yang mana? Object Selection Tool ini yang ini. Seleksi foto dengan rapi. Lalu klik Layer Mask untuk menghilangkan backgroundnya. Kemudian layer foto kedua kita pindahkan ke bawah layer foto pertama. Selanjutnya kita akan sesuaikan warna dengan adjustment layer yang baru aja kita bahas sesuai keinginan kalian. Itu adalah panduan dasar Adobe Photoshop. Sekarang kalian sudah tahu cara instalasi dan mengenal antarmuka serta alat-alat dasarnya. Jangan lupa untuk terus bereksperimen dan berkreasi dengan ide-ide kalian sendiri. Sampai jumpa di berikutnya.
3, 2, 1, go. Ini gua Virtual yang menakutkan. Ulang sign. Oh, yang menakutkan. Ini koneksi. Kalian memiliki koneksi bereksperimen dan berkreasi dengan ide kalian sendiri. Ya, Kalian sendiri. ulang di foto. Kawan. Terus selanjutnya yaitu crop tool. Nah, crop tool ini apa nih? Apa yo? Crop top. Alat yang mengatur, mengedit, menambahkan adjustment, like. Kemudian kita akan ke bagian kanan. Di sini terlihat ada. Iya. Kemudian dari kemudian. Lalu pindahkan layer ellipse ke bawah layer gambar. Nah, tiba-tiba kunci. Kaget gua. Di tab adjustment layernya ada beberapa settingan, yaitu hue. Sebenarnya bukan ya? Hue. You. Wait. Slay. Oh, slay. Tuh, gua agak Oh, sekali ngeliat ini sih. Dulu nggak? Minum. Ulang. Terima kasih Fahmi atas bantuannya. God bless you. Amin. Amin. Ini masuk sponsor ini. Jangan lupa minum minum lah. Asik. Use saturation dan brightness sesuai pilihan kamu. Nah, efek masih pada. Lalu akan terbuka trap. Rap. Selesai nggak selesai kumpulkan. Siap dulu. Dosen. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok. Kami 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 dari dari kelompok apa? perwakilan 3MA21. Bye.